Baik, sekali lagi shalom semuanya. Melanjutkan dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Saya share screen dulu. Kita sudah memasuki lesson yang kedua. Jadi ini adalah bagi yang baru join ya, seperti Pak Martin, dan saya tidak tahu ini Samsung SM siapa. Tapi kalau memang baru join, ini adalah week 2 ya, pelajaran yang kedua mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan. Mungkin kita bertanya ya, kenapa sih kita mesti belajar doktrin gitu? Ada orang yang bilang doktrin itu kan memisahkan, katanya. Kenapa kita mesti belajar doktrin? Sebenarnya apapun yang kita pelajari di dalam firman Tuhan di gereja, mau ngomongin soal pengampunan, mau ngomongin soal berkat, ucapan syukur, itu semua sebenarnya doktrin gitu ya, ajaran. Cuma orang itu kadang-kadang jadi alergi, seolah-olah kita nggak usah lah belajar doktrin yang praktis-praktis saja. Nah, menurut saya semua ada tempatnya, ada posisinya. Maka itu ini doktrin-doktrin dasar ini saudara dan saya mesti ngerti gitu, bukan hanya sebagai pendeta atau hamba Tuhan, tapi semua orang percaya itu punya kewajiban untuk mengerti iman percaya kita. Nah, karena itu kita pelajari. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai kerusakan total, ya, total depravity. Sekarang kita masuk lesson kedua, yaitu penebusan total. Nah ya, jadi review saja singkat. Ini ada 12 topik pembicaraan yang akan kita pelajari di sepanjang seri pertama ini. Ya, yang pertama kita sudah lalui minggu lalu. Minggu lalu kerusakan total itu menyatakan bahwa manusia itu semua berdosa dan tidak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Intinya itu aja. Ya, kalau standarnya perbuatan baik, kalau misalnya standar orang masuk surga itu perbuatan baik, standarnya itu mesti apa? Ada yang tahu? Kalau memang misalnya benar perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, standarnya itu apa? Ada yang tahu? Mau kasih jawaban? Halo Novi, malam. Ada firman Tuhan kok, Kenapa? sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, ya bisa. Tapi firman Tuhan menyatakan kalau kita mau benar-benar keselamatan itu karena perbuatan baik, standarnya mesti seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, artinya apa? Sempurna. Nah, tapi kan kita tahu bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Kita semua sering gagal. Maka itulah keadaan total depravity ini tidak bisa diperbaiki kalau Tuhan tidak inisiatif. Nah, inisiatif Tuhan itu diberikan saat Dia menebus kita dari dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa lalu turun kepada kita. Ya, sekali lagi kita menjadi orang berdosa, kita tidak berdosa untuk menjadikan kita orang berdosa, ya. Kita berdosa karena kita orang berdosa. Ngerti nggak? Ya, we don't do sin to make us sinner. We sin because we are sinner. Nah, itu pernyataan yang tidak bisa dibantah. Lalu saya sudah katakan bahwa perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Ada yang ingat? Kotor. Kain kotor, ya, filthy rags. Oke. Nah, itu minggu lalu. Sekarang kita akan masuk yang kedua ini ya, mengenai penebusan total. Nah, penebusan total ini perlu dilakukan oleh inisiatif Tuhan, karena kalau enggak kita semua binasa. Tidak ada yang masuk surga karena standarnya Tuhan itu sempurna. Nah, kesempurnaan Tuhan itu tidak bisa dibantah-bantah, tidak bisa ditawar-tawar. Dan saya sudah katakan di gereja kita cuma perlu satu dosa untuk masuk neraka, untuk penghukuman kekal. Karena itu by God's own standard kita nggak ada yang bisa diselamatkan. Hanya karena penebusan dan kasih karunia sematalah kita bisa diselamatkan. Ya, nah sekarang kita melihat
dalam perjanjian lama dulu, masalah penebusan dalam perjanjian lama. Saya berharap nanti yang tidak buka kamera tetap perhatikan ya, karena nanti kan biasa ada review question. Kalau saudara nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, saya nggak akan apa marahin saudara. Ini cuma untuk review saja pertanyaan-pertanyaan di akhir lesson gitu ya. Nah, kita akan melihat konsep penebusan di perjanjian lama ya. Jadi ternyata Tuhan itu sudah menyatakan kepada umat pilihannya yaitu Israel bahwa dia itu adalah Tuhan yang menebus umatnya. Dia itu penebus. Contohnya ya, seperti biasa nanti baca ayat satu-satu aja ya kalau biar saudara tetap bisa aktif. Misalnya ya di dalam Ayub ya, Ayub 19 ayat 25, tolong Tante Elsie bisa dibacakan. Ayub 19:25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, Ayub ini adalah orang yang hidup pada masa Abraham ya. Jadi kita itu jangan terkecoh mentang-mentang Ayub itu ada di tengah-tengah kitabnya. Dia itu ada setelah yang lain-lain. Ayub itu ditaruh di tengah karena kategori kitabnya itu poetry, kitab puisi. Makanya dia ditaruh di tengah. Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung itu semua kitab-kitab puisi. Dari segi penulisannya Ayub itu kategorinya kitab puisi, tapi dari segi kehidupan Ayub, para ahli teolog berpendapat dia ini hidup pada masa Abraham. Nah, kan kita tahu kan Ayub itu bagaimana hidupnya menderita sampai dia sudah mau mati rasanya, tapi dia udah siap mati sebenarnya. Lalu dalam keadaan seperti itu dia bilang, biarpun aku mati, aku tahu penebusku itu hidup. Ya, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya udah dijadikan lagu ya, kita tahu lagu My Redeemer Live. Nah ini dari ayat ini. Jadi jauh sebelum mungkin kitab ditulis itu kitab Musa ditulis, mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu, Ayub sudah ada dan Ayub sudah menyadari dia punya Tuhan penebus yang satu hari akan membangkitkan dia dari kematian. Gitu. Nah, jadi konsep penebusan itu sudah ada di perjanjian lama, ya. Selain Ayub, kita ingat ceritanya Ruth. Siapa yang ingat cerita Ruth? Ruth itu kan punya mertua, siapa namanya? Naomi. Saudara, Ruth itu bukan orang Israel loh, Ruth itu orang Moab. Nah, waktu itu kan ada kelaparan, semuanya mati. Naomi suaminya mati, Mahlon, Kilon itu menantunya juga mati. Iya, menantunya. Anaknya Naomi mati. Ruth ini kan menantu. Sampai mungkin karena kesaksian hidup Naomi ya, ini pelajaran buat para mertua. Ya, nanti suatu saat yang jadi mertua juga mesti begini. Kayaknya Ruth ini belajar dari kehidupan Naomi. Sampai akhirnya Naomi bilang Ruth bilang kemanapun kau pergi, aku ikut pokoknya. Engkau menyembah Tuhan siapapun, Tuhan Yahweh, aku juga akan sembah. Allahmu adalah Allahku. Dia bilang begitu tuh. Sampai akhirnya Naomi memberkati Ruth. Lalu Ruth akhirnya Naomi berusaha mendekatkan Ruth agar dapat namanya kinsman redeemer. Kinsman redeemer itu kalau orang susah, dia akan ditebus oleh saudara terdekat, terutama dalam hal pernikahan. Jadi kalau misalnya Yafet sama Moses gitu misalnya ya, kalau misalnya Yafet punya istri, Yafet meninggal, itu nanti yang mesti gantiin tuh si Moses tuh. Gitu. Itu kalau menurut zaman dulu gitu. Moses yang harus menanggung hidupnya menikahinya gitu. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya diurut-urut melalui cara Tuhan, akhirnya ketemulah siapa? Boas. Nah, cerita Ruth itu kan menggambarkan Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, Boas itu kinsman redeemer untuk Ruth. Nah, itu ada ayatnya di dalam Ruth 4 ayat 14. Tolong Om Anton dibacakan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ya, jadi di sana dikatakan
yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Ini mengacu kepada Boas. Nah, Ruth dan Boas itu kan sebenarnya tipologi dari Kristus. Ruth itu gambaran gereja Tuhan, Boas itu gambaran Tuhan Yesus. Jadi konsep penebusan di Perjanjian Lama itu sudah ada, gitu ya, dari kisah Ruth. Lalu kalau kita semakin berkembang lagi kepada bangsa Israel, udah jangan ditanya, ada banyak sekali ayat-ayatnya yang mengatakan, contohnya ini, Mazmur 19 ayat 14 ya. Raja Daud berkata seperti ini, tolong Pak Ade dibacakan. Mazmur 19 ayat 14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah, gunung batuku dan penebusku. Jadi Tuhan menyatakan kepada orang Israel bahwa mereka itu adalah penebusnya Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Yang satu lagi ayat dari Perjanjian Lama yang menggambarkan Tuhan itu penebus umat Israel. Yesaya 41 ayat 14, tolong Inke dibacakan. Di unmute ya. Yesaya 41 ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Ya, jadi yang menebus Israel itu adalah Tuhan Yahweh sendiri. Kalau ada Tuhan huruf besar semua, itu artinya Yahweh. Kalau Allah huruf seperti ini itu Elohim ya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, Israel itu kan dianggap sebagai bangsa yang nggak ada artinya sebenarnya dari segi ukuran, makanya di sini disebut dengan kata perumpamaan cacing dan ulat, artinya diinjek aja mati sebenarnya. Nah, tapi Tuhan sudah menebus bangsa Israel. Dari mana penebusan bangsa Israel dilakukan? Kalau kita kembali ke kisah Keluaran 12, ingat ya, yang saya sudah pernah khotbahkan bahwa waktu itu mereka mau dibunuh, tulah ke-10 orang anak-anak sulung Mesir mau dibunuh, dan akhirnya bangsa Israel diselamatkan melalui darah domba. Nah, itu penebusan. Ya, darah domba itu melambangkan penebusan yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel sehingga mereka diangkat keluar. Nanti kita akan lihat dari Perjanjian Baru ya. Diangkat keluar dari perbudakan di Mesir, ditebus untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, ini konsep penebusan di Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya bagi orang Israel, begitu nanti Tuhan Yesus lahir lalu mati dan menyatakan dia di penebus bagi orang Israel, itu sebenarnya nggak asing bagi mereka. Harusnya mereka tuh ngerti. Kalau mereka baca kitab Perjanjian Lama mereka, harusnya mereka tahu. Tapi ya gitu, karena ada selubung yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak percaya Yesus sebagai penebus mereka. Ya. Nah, ini pelajaran kerusakan total, penebusan total ini inti dasar yang tadi yang minggu lalu saya katakan, saya berikan dalam pelajaran baptisan sampai ada 5 lesson, yaitu sampai pengudusan diri. Sedangkan yang lain-lainnya itu tambahan-tambahan untuk kita bisa lebih ngerti dalam lagi posisi kita, ya, di dalam di dalam penebusan, di dalam karya Kristus di kayu salib, ya. Nah, jadi itu konsep penebusan di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi saudara mesti mengerti ini kalau ada orang tanya, misalnya ini sudah ada bukan hanya di Perjanjian Baru, tapi juga dari Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, ya. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan itu jelas dinyatakan sebagai penebus bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi orang di luar Kristus itu tidak punya privilege untuk penebusan. Dan kalau kita perhatikan agama-agama yang ada di dunia ini, sebenarnya tuh mereka exercise atau melakukan some form of redemption dalam ibadah dan upacara-upacara dan kegiatan kerohanian mereka, gitu ya. Dan kebanyakan mereka redemptionnya itu adalah dengan perbuatan baik, ya, untuk gain grace atau gain God's forgiveness, God's love. Mereka harus berbuat baik, ya. Ya, kita sudah tahu lah kalau agama seberang gitu, mereka
selalu menyatakan, oh kita mesti berbuat ini, berbuat itu, pahalanya nanti dihitung dan diperhitungkan nanti pada kekekalan, ditimbang dan lain sebagainya. Ya, bahkan minggu lalu juga saya singgung pada saat mereka melakukan puasa, itu mereka menganggap puasa itu adalah bulan pengampunan, bulan penuh rahmat. Lalu Idul Fitri itu dinyatakan sebagai saat kemenangan buat mereka. Nah, tapi bagi kita konsep itu berbeda. Ya, agama-agama lain pun sama. Buddha, Hindu, mereka harus kasih sesajen, kasih sesembahan-sesembahan kepada dewa-dewa mereka. Itu karena form of redemption yang harus mereka lakukan gitu ya, di dalam kehidupan mereka gitu. Nah, tapi di dalam kekristenan enggak begitu caranya. Itu inisiatif Tuhan. Ya, nah kita akan belajar dalam Perjanjian Baru agak sedikit dalam. Tentunya dalam belajar Alkitab itu kita mesti kembali ke bahasa asal ya, bahasa asli, karena di situ ada pengertian-pengertian yang mungkin beda dengan pengertian dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada 4 kata yang dipakai untuk menyatakan mengenai penebusan ya. Yang pertama itu adalah agorazo. Ya, agorazo. Itu artinya to go to market, to purchase atau membeli sesuatu. Simple aja. Jadi kalau misalnya kita belanja ke Kohl's, itu sebenarnya saya mau agorazo ke Kohl's. Gitu ya, membeli sesuatu. Nah, agorazo ini di dalam Perjanjian Baru sering disebut. Kalau saudara nanti buka di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus itu berangkat ke Athena. Ini kalau kita ikut tur ke Greece tuh, dalam perjalanan Greece dan Turki, kita dibawa tuh kayaknya ke Agora. Agora itu marketplace yang dulu waktu di Kisah Para Rasul 17, Paulus itu menginjil kepada orang-orang Yunani di Athena. Ya, ingat ya, Paulus menyebut, aku memberitakan Tuhan ya yang tidak engkau kenal gitu. Nah, itu di marketplace. Marketplace itu bisa juga tempat berdagang, bisa juga tempat orang kumpul kayak kita sama town hall gitu. Ya, itu agora, namanya agora. Makanya kegiatannya itu agorazo, membeli di pasar itu, di market. Nah, kata agorazo ini muncul beberapa kali di Perjanjian Baru untuk menggambarkan bahwa kita itu sudah dibeli dari pasar budak, perbudakan dosa. Itu sebenarnya yang inti dari kata agorazo ini. Ya, misalnya dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, yang berikutnya baca tolong. Novi, tolong baca Novi. Ada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini agorazo katanya. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya itu dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di Korintus itu kan banyak terjadi dosa-dosa dalam gereja. Nah, Paulus ingatkan mereka, come on, berhentilah. Jangan berdosa terus. Ingat, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Lalu ayat 20 dilanjutkan, kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas, sudah dibayar. Ini berhubungan dengan dosa tentunya. Dosa original yang kita udah pelajari minggu lalu, dan juga dosa yang kita lakukan masa lalu, hari ini dan masa depan itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kalau saya ngomong gini kan orang suka salah ngerti kan, lalu mereka bilang, oh kalau gitu enak dong orang Kristen boleh melakukan apa saja, kan dosanya udah dibayar, kan udah bebas dibeli. Nah, itu orang yang kayak gitu tuh orang yang belum sungguh-sungguh ngerti apa itu keselamatan. Ya, jadi jangan punya konsep yang salah. Ya, kalau kita dibilang dosa masa depan itu sudah di-cover oleh Tuhan Yesus, itu artinya kita punya security.
Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak istilahnya. Kita tetap selamat, tapi upahnya berkurang. Ya, jelas ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita dibeli itu dari budak dosa. Makanya kita nggak bisa lagi jadi budak dosa, harus untuk kebenaran. Gitu. Lalu ayat yang lain muncul dalam 1 Korintus 7 ayat 21 sampai 23. Ini agak panjang ya. Pak Martin bisa baca? Tolong. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu mikrofonnya. Ya. Oke. 1 Korintus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Milik Tuhan, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, thank you. Kamu telah dibeli, ini agorazo, dan harganya telah lunas dibayar. Tapi ingat ya, ayat ini nih muncul kan tentang pernikahan. Nanti kalau saudara baca, ya, Paulus memberikan rambu-rambu tentang pernikahan di 1 Korintus 7. Bagaimana orang boleh bercerai atau tidak. Paulus itu ada dibahas di sini. Tapi dalam perikop ini, Paulus tuh membahas mengenai seorang hamba. Kan zaman dulu perbudakan itu kan hal yang lazim. Jadi nggak salah-salah amat pada saat itu, karena perbudakan pada masa itu ada seorang budak itu sampai karena cintanya sama tuannya itu nggak mau lepas-lepas sampai mau mati di rumah tuannya. Contohnya itu misalnya Filemon ya. Filemon itu kalau kita lihat baca kitab ini cuma satu, itu Filemon itu seorang budak itu. Kalau kita baca kitab itu. Dan Paulus bilang ini orang percaya, sampai bilang sama tuannya kalau ada yang utang yang nanti dia mesti bayar, saya akan tanggung. Ya, ini orang yang bertobat. Nah, Paulus bilang di ayat ini, seorang hamba yang udah dibeli nggak usah memberontak sama tuannya, tetap aja taat. Itu maksudnya begitu ayat ini. Jadi jangan mentang-mentang saya udah ditebus dan diselamatkan, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, lalu saya bisa memberontak sama. Nggak usah. Paulus bilang udah, kamu jadi employee aja. Kalau kamu dipanggil dalam keadaan seperti itu, ya nggak usah kepengen memberontak dan lain sebagainya. Kamu hamba, tunjukkan bahwa kamu itu taat kepada Tuhanmu. Nah, di Efesus 6 kan dinyatakan tuh ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Itu koneksinya ke situ. Nah, Paulus lalu memberikan connection, dia bilang, karena kenapa? Karena kamu tuh telah dibeli. Memang kamu tuan di dunia kamu itu ya tuan kamu, master kamu, tapi tuan di atas segala tuan itu yang sudah membeli kamu. Untuk hal itu kamu patut bersyukur. Nah, itu yang Paulus sedang nyatakan dari kata agorazo ini. Jadi dia mengambil aplikasi kehidupan para budak, lalu dia connect dengan kebenaran rohani dari kata agorazo ini. Ya, sehingga intinya setelah kita lihat dua ayat itu, hasil penebusan itu adalah kita semua adalah milik Kristus. Pak Martin milik Kristus sekarang. Amin. Kita milik Kristus sekarang. Sehingga kita harus taat kepada sang pembeli atau Tuhan yang membeli kita. Jadi kita bukan lagi taat kepada dosa, mengikuti keinginan daging, tapi taat atau kepada iblis, tapi taat kepada Tuhan yang sudah membeli kita. Itu implikasinya dari penebusan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara semua mesti ngerti identitas ini. Kalau kita nggak ngerti, kita jadi cycle-nya repeat lagi. Kita terus begitu-begitu aja jadi pribadi yang nggak berubah karena kita nggak tahu status kita. Jadi sadarilah kalau kita ini sudah dibeli, ditebus agorazo dari budak dosa. Ya, dari market itu kan marketplace itu maksudnya dulu kan zaman dulu tuh budak itu dipasarkan ya di agora itu, di pasar. Ayo siapa yang mau, kalau udah laku dikasih stempel, oke, ini ya milik saya gitu. Nggak boleh ada yang beli lagi, kadang-kadang sampai dilelang gitu ya. Nah, jadi ya kalau sekarang sih itu sudah tidak berlaku lagi. Itu implikasi yang pertama, agorazo. Kata yang kedua yang dinyatakan di dalam perjanjian baru adalah ex agorazo. Nah, ini ada imbuhan ex, itu artinya
diambil keluar, ya, to buy back, ya, dengan membayar satu uang tebusan, ya. Tapi intinya to rescue from loss, gitu. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus menebus kita, kita itu kalau nggak ditebus tuh kita lost totally. Saudara dan saya itu mati kekal selamanya tanpa penebusan. Tapi karena ada karya Kristus, kita itu benar-benar di-rescue from kebinasaan untuk menerima hidup yang kekal. Nah, ayatnya contohnya misalnya ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Sekarang giliran Anthony, apa sudah ada di situ? Ada kok. Ya, silakan baca. Thank you. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, thank you. Nah, ini Paulus kan kutip dari Ulangan 21 ayat 23 ya. Karena pada zaman dulu itu di Israel, orang kalau berbuat dosa, dia itu jadi tontonan umum. Dan itu digantung. Misalnya kayak apa ya, anak yang kurang ajar sama orang tuanya, itu bisa digantung tuh di atas sebagai contoh. Jangan sampai kayak gini gitu. Nah, tapi itu kan ribuan tahun yang lalu ya, tapi ternyata itu sebenarnya menggambarkan salib tuh. Itulah Tuhan dengan kemahatauannya dia ngerti itu. Makanya orang Israel sebenarnya waktu dia lihat Yesus tergantung di kayu salib, mereka tuh harusnya ngerti, wah ini Mesias yang Mesias yang kita tolak ternyata mati gini, menebus dosa. Tapi mereka nggak ngerti kebenaran rohani kayak gitu, ya kan? Nah, Paulus menyatakan kita ini ditebus dari kutuk hukum Taurat. Artinya kita diangkat dari kutuk hukum Taurat. Kan hukum Taurat itu kan ada 10 ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan menyembah bagimu patung dan lain sebagainya itu kan. Itu tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan seluruh hukum itu dengan sempurna, nggak ada. Ya, karena kuncinya gagal satu, gagal semua. Itu hukum Taurat. Kalau nggak salah di kitab Yakobus itu ada dinyatakan. Nah, kalau dengan cara itu, artinya hukum Taurat menyelamatkan, kita semua pasti gagal. Ya, semua pernah berbohong, semua pernah mencuri dalam hal yang kecil, semua pernah bersaksi dusta dan lain sebagainya. Kita nggak akan pernah bisa ngikutin standar ini dengan sempurna. Makanya Tuhan Yesus harus membeli kita dari kutuk itu. Kalau kita tetap mengandalkan itu, kita tetap dalam dosa, lalu kita binasa. Nah, Yesus mesti mengangkat kita keluar dari kutuk dosa itu. Ya, itu kata ex agorazo. Nah, sehingga hasil penebusannya dari kata ini, kita semua bebas dari kutuk dosa. Ya, jadi sebenarnya orang percaya itu, kutuk itu sudah diputuskan sebenarnya. Ya, dari Adam dan Hawa sampai setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kalau orang udah dewasa, ada orang misalnya ya orang berzina nih, ya udah dewasa gitu. Dia itu bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi dia nggak bisa bilang, oh karena papa saya penjina, maka saya jadi kayak gini, saya tukang berzina misalnya gitu. Oh papa saya ini pemabok, karena papa saya pemabok, saya juga jadi kena nih sekarang. Nah kalau dia sudah dewasa nggak bisa begitu. Ada itu ayatnya saudara. Ya, saya nggak ada waktu untuk tunjukkan di sini di kitab Yeremia sama Yeskiel tuh ada. Jadi kalau orang tua melakukan itu ya anak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab sendiri nggak ada urutan kayak begitu, nggak bisa gitu ya. Walaupun ada orang yang coba mengkonek-konek itu, saudara. Ya, nah jadi kita bebas semua dari kutuk secara otomatis gitu. Ya, jadi sebenarnya menurut ayat ini, saudara nggak perlu lagi patahkan kutuk, otomatis terpatahkan karena ayat ini jelas. Setiap orang yang sudah tergantung di kayu salib terkutuklah ia. Nah sekarang persoalannya kita semua itu cari blaming zone saat kita berdosa, kita nyalain orang tua lah, kita nyalain inilah, nyalain itu. Kita nggak mau bilang yes, this is me, I'm the one who did it. Udah gitu, that's it, beres. Lalu minta pertolongan Tuhan, deal dengan dosa itu. Jangan nyalain yang lain-lain, termasuk nyalain kutuk keturunan. Karena
ayat ini jelas menyatakan kita sudah diampuni. Kalau misalnya nggak otomatis, harusnya Paulus ngomong dong dengan ayat ini. Tapi ternyata ayat ini menyatakan dengan tegas kita sudah bebas dari kutuk dosa. Dalam hal ini kutuk hukum Taurat. Ya. Lalu ayat yang lain lagi berhubungan dengan ex agorazo adalah Galatia 4 ayat 5. Ya, ini tolong dibacakan Yafet, tolong Fet. Di-unmute dulu, Fet. Masih ada nggak dia? Ketiduran. Oke. Hani dulu deh, Hani. Oke, Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Iya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Ini masih lanjutan mirip-mirip ayat yang tadi. Jadi implikasinya apa dari ayat yang tadi? Kita semua diterima menjadi anak. Ini yang nanti kita pelajari lebih dalam pada saat kita belajar mengenai adoption. Ya, di mana Tuhan mengadopsi kita menjadi anak yang tadinya budak, bukan hanya budak tapi diangkat menjadi anak. Nah, kalau nanti saudara baca lanjutan ayatnya ini, ayat yang ke-6, itu dikatakan karena kita anak maka kita layak memanggil Tuhan itu Aba, Bapa. Jadi kita ini memiliki hubungan yang dekat karena penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi kita. Ini luar biasa ini kebenaran ini. Ya. Karena kita anak di ayat lain berarti kita layak menerima warisan, menjadi ahli waris. Ya dong? Kalau misalnya saya dan Grace adopsi anak, saya anggap seperti anak saya sendiri secara legal, ya otomatis seluruh harta yang saya punya, misalnya rumah, itu nanti turun ke anak saya, walaupun dia bukan anak saya secara daging. Dan kalau orang punya dua anak, yang satunya anak asli, yang satunya anak adopsi, itu harus sama tuh. Nggak boleh nggak. Ya. Oh, kok tiba-tiba ada. Saya ngomongin begini, dia tiba-tiba keluar itu. Sebagai anak dia berhak menerima ahli waris. Nah, yang jadi persoalan ahli warisnya warisan dalam apa? Nah, ada banyak pendeta yang menafsirkan, oh kalau kita jadi ahli waris kita harus hidup kaya raya gitu, diberkati Tuhan selalu. Bukan itu. Itu bisa lah kalau Tuhan mau kasih silakan. Tapi ya kita semua di sini kerja membanting tulang ya. Tidak ada yang kaya raya banget lah gitu. Tapi kita nggak susah-susah amat lah gitu kan. Ada yang punya mobil 2, punya rumah 2, punya baju minta ampun banyaknya di lemari dan lain sebagainya. Ya kita cukup lah, lebih dari cukup. Maksudnya warisan itu warisan kekal nanti di surga. Surga itu sendiri, which is melebihi apapun juga. Karena saudara anak sudah ditebus dari kutuk dosa, ex agorazo, maka saudara akan menerima warisan kekal itu. Amin. Dan ini akan menjadi bagian saudara sepenuhnya dan selamanya. Ya, itu penebusan. Kata yang ketiga adalah litro. Nah, litro ini membeli juga, tapi ada pembayaran dengan membayar uang tebusan. Ingat ya, kalau kita nonton film-film ya, kalau film di Indonesia atau di luar negeri gitu kan. Ayo, ini saya culik siapa gitu, adiknya, menantunya, atau anaknya diculik. Kalau nggak ditebus dengan sekian $1 million, mati. Disandra gitu. Nah, saudara tahu nggak, kita ini semua sandra dari dosa. Kita ditebus harus dengan pembayaran. Pembayaran melalui apa? Nanti kita akan lihat dari ayat-ayat berikutnya. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Ya, Pet, apakah sudah ada, Pet? Tahu nggak ada suara tadi? Oh, ya. Oke, nggak apa-apa. Peyem, Peyem, Budi atau Elisa bisa dengar Koko? Bisa dibaca, Bud? Ya, halo? Ya, bisa tolong dibaca Titus 2 ayat 14? Ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, thank you, Bu. Yang membebaskan kita, nah kata membebaskan itu adalah litro di dalam bahasa Yunaninya. Untuk menguduskan baginya suatu umatnya, artinya kita dipisahkan oleh Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya itu ada dalam 1 Petrus 1, 18 sampai 19. Iren, tolong bacakan, Ren. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Ren, kalau lihat dari ayat ini, Tuhan Yesus membeli kita dengan apa bayarannya? Darah. Ya, darahnya sendiri. Ya. Dan ada di ayat lain di kitab Ibrani dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya kan ini ada lagunya ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Itu lagunya bagus tuh ya. Dengan darah yang mahal. Ini dari ayat itu tuh lagu itu dibuat. Tiada noda dan celah. Ini mengacu kepada domba Paskah Tuhan Yesus yang dulu diserahkan waktu Keluaran 12. Tipologinya kan domba yang dipilih nggak boleh hidungnya pesek, hidungnya sapi ada yang pesek gitu. Hidungnya misalnya lubangnya ketutup satu, ininya nih kupingnya teple. Dulu saya punya anjingnya si Upi tuh. Dulu pernah dipukul sama siapa ya? Mama. Dipukul sama mamanya Grace di St. Mary's. Jadi kupingnya keplek jadi satu waktu bayi tuh. Nah, kalau kayak begitu mau dikorbankan tuh nggak bisa tuh. Ya, kayak begitu. Nah, Tuhan Yesus itu darahnya sempurna. Dia menebus kita dengan pembayaran harga itu, litro itu, ransom untuk membayar sesuatu. Dan darahnya sendiri yang mahal. Nggak ada bandingannya. Ya, darah anak domba sendiri. Karena implikasinya apa? Tadi ayat ini dan ayat sebelumnya menyatakan kalau kita udah ditebus, berarti kita harus hidup dalam kekudusan, saudara. Kita nggak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Saudara dan saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tadi ayatnya jelas tuh mengatakannya, kalau nanti saudara baca tadi 1 Petrus 1 ayat 14-17 itu benar-benar dinyatakan mengenai kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku itu kudus dan sebagainya. Lalu di Titus 2 ayat 14 juga dinyatakan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri. Jadi saudara dan saya itu sudah dipisahkan. Jadi kata kudus itu kados atau hagiasmos dalam bahasa Yunani itu dipisahkan. Ya, Novi dan Edwin sudah dikuduskan, nggak lagi milik dunia. Artinya perilaku kita nggak boleh kayak dunia lagi. Itu, ya. Semua masih bisa dengar suara saya? Karena tadi internet saya nggak stabil kan ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki kekudusan hidup. Itu implikasi dari karya penebusan Kristus, ya. Dan yang terakhir, kata penebusan yang dipakai adalah apolitrosis. Apolitrosis ini pembayarannya in full. Tadi kan kita mirip-mirip ya ini ya, cuma ada beda dikit-dikit lah. Makanya itu kalau kayaknya bahasa Yunani itu, jadi kita bisa bedakan seperti kata kasih ya. Kasih itu kan ada agape, phileo, storge, ada eros. Kalau kita kan kasih ya kasih aja udah gitu, mau kenapa dibeda-bedain sih. Kalau Greek itu kaya sekali, termasuk dalam kata penebusan ini. Nah ini lebih mengacu kepada keselamatan, pembebasan yang sepenuhnya, dan bayarnya nggak ada ngutang-ngutang, langsung bayar dengan darahnya. Makanya Yesus bilang apa di kayu salib waktu dia mati? It is finished. Apa bahasa Yunaninya ingat? Indri. Indri. Apa bahasa Yunaninya? Tetelestai. Tetelestai itu sudah selesai. Finish. Ya, itu kalau orang ngelukis, salah satunya dipakai kata itu. Kalau udah lukis bagus, sebelum kasih nama Anton, siapa gitu, Aris. Aris Susanto, Anton. Terus dicap Tetelestai, artinya sudah selesai. Beres. Ya, nggak ada yang perlu dilanjutkan lagi. Jadi saudara itu keselamatannya komplit, dibayarnya nggak kayak kredit card nyicil. Nggak. Saudara langsung dibayar tunai,
cash oleh Tuhan. Ya. Lalu ayatnya misalnya contohnya di Roma 3 ayat 24. Jessica nggak bisa baca ya. Hani sudah lagi. Balik lagi ke Tante Elsia deh. Hah? Belum. Edwin belum. Bisa baca nggak Edwin? Hani belum. Oh, Ya. bisa kok, bisa baca. Ya, silakan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, thank you. Dibenarkan dengan cuma-cuma, artinya ini benar-benar kita nggak usah lakukan apa-apa, percaya saja. Oh enak bener ya, ya iya, tapi kan untuk percaya aja orang nggak mau. Malah mau yang susah-susah. Mesti ibadah haji lah misalnya ya, sholat 5 waktu misalnya, kalau yang Buddha nginjak semut aja nggak boleh. Apalagi mesti ke kelenteng dan lain-lain. Kita kan melakukan itu semua ritual keagamaan kita bukan untuk diselamatkan kan, saya tekankan itu berulang-ulang, kita untuk merefleksikan kasih yang udah kita terima, buah keselamatan. Jadi hasil penebusan yang cash itu, yang tunai itu, kita dibenarkan. Nah ini penting, nanti kita akan belajar lebih jauh pada saat kita belajar mengenai pembenaran. Justification, ini juga hal yang sangat penting sekali kita mesti pelajari juga. Dibenarkan artinya kita tidak dianggap berdosa lagi oleh Tuhan. Jadi saudara tuh hidupnya, kalau ini saudara di cover sama Tuhan Yesus begitu. Udah, selesai. Dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, ia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, agar kita dibenarkan. Jadi ada penggantian. Nah itu juga kita nanti pelajari juga tuh, namanya substitusi ya, substitusi, doktrin penggantian, exchange. Ada penggantian yang mesti Yesus lakukan sehingga kita menerima bagian yang seharusnya kita tidak layak terima, kita terima, termasuk dalam hal ini pembenaran. Jadi dari hasil penebusan yang tadi kata apolitrosis ini, kita dibenarkan. Ya. Lalu ayat yang berikutnya sebentar lagi ya, Efesus 1 ayat 7. Om Anton, tolong Om. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, thank you. Lalu yang berikutnya Pak Ade, Kolose 1:14. Frozen. Bisa baca Pak Ade? Ya, sebentar. Oke, ya. Wait. Frozen. Bisa change dulu nggak? Oh ya, oke. Kalau gitu, Inke lagi, Inke. Enggak, ininya kamu Frozen maksudnya. Yang Frozen saya apa semuanya? Punya Dede. Yang lain bisa baca? Bisa. Oh bisa. Oh. Pak Ade masih Frozen ya? Masih Frozen. Oke, tolong Inke deh baca Kolose 1:14. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Thank you. Nah, yang terakhir ini jelas sekali ya, apolitrosis ini memberikan implikasi kepada kita pengampunan dosa. Tanpa karya Kristus yang sudah mati di kayu salib bagi kita, saudara dan saya ada dalam kutuk dosa. Kita sudah rusak total, seperti minggu lalu kita sudah belajar. Tapi karena karya Kristus yang menebus kita sudah dibayar dengan harga yang lunas dengan darahnya. Lalu implikasinya adalah kita diampuni dari segala dosa kita. Kalau kita sudah diampuni, berarti kita juga harus mengampuni orang lain. Sejahat apapun orang itu, saudara mesti belajar mengampuni. Emang gak gampang, saudara ya, tapi ya ini implikasinya. Kan Tuhan Yesus kasih perumpamaan tuh, ada orang yang diampuni cuman sedikit, dosanya, utangnya banyak, dia nggak mau mengampuni orang yang cuma hutangnya dikit, padahal yang hutang dikit ini pernah diampuni dari dosa dan hutang yang banyak sekali, nggak sebanding. Makanya kan Tuhan Yesus bilang kasih orang ini kepada algojo, ya. Nah ini menggambarkan bahwa
hasil penebusan ini memberikan komplit pengampunan bagi kita, anak-anaknya. Oke? Nah, inilah konsep redemption yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, saya berharap pengertian ini Bapak Ibu bisa pegang. Nanti kalau mau slide-nya saya bisa kasih. Kalau Bapak Ibu punya anak ya, bisa coba tolong nanti bagikan ini pelan-pelan kepada anak saudara. Ya, saya tahu misalnya kayak Iren gitu bisa nanti bagikan kepada Gabe atau Samuel, Budi nanti kalau anaknya udah besar, nyatakan kepada mereka berita Injil bahwa mereka itu orang berdosa, papa mama juga orang berdosa. Karena itu perlu juru selamat, tapi Yesus menebus kita. Karena ini pelajaran basic yang mesti kita ngerti sebelum orang dibaptis gitu. Ya. Nah, minggu depan kita akan belajar kelahiran baru kan. Nah, nanti kita akan melihat di sini bagaimana seseorang itu harus lahir baru, dia harus mengalami satu pengalaman di mana dia harus membuka hati untuk Kristus Yesus Tuhan. Ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya di topik ini dulu, kalau tidak ada di topik yang lain juga boleh. Silakan. Pertanyaan. Guys mau nanya. Iya, apa? Yang mana yang duluan? Kejatuhan dosa dulu atau penebusan dulu? Maksudnya rancangan Tuhan tuh, Tuhan merancangkan penebusan dulu atau Tuhan merancangkan penciptaan dulu? Iya, ini kayak pertanyaan Edwin yang mirip minggu lalu ya, yang soal apa tuh ya? Lupa saya. Jadi begini loh, dalam kacamata Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan itu kan tahu manusia akan berdosa, ya kan? Tapi Tuhan juga dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya, dia juga sudah juga dalam programnya dia harus menebus manusia yang jatuh dalam dosa itu. Nah, tapi kan nanti kita nanya lagi, tapi kenapa dibikin mumet sih? Ya kenapa dari awalnya kenapa nggak dicegah aja berbuat dosa kan begitu kan? Nanti kan muter-muter kayak gitu lagi. Nah, tapi persoalannya kan manusia memang diciptakan punya potensi untuk berbuat dosa dan punya potensi untuk tidak berbuat dosa, tapi kan akhirnya mereka gagal. Nah, jadi dalam kacamatanya Tuhan, dalam dimensinya Tuhan, ini semua ada dalam bagian rencana Tuhan. Iya, Tuhan udah ngerti dong. Udah ngerti, ya. Makanya kan di kitab Kejadian begitu mereka jatuh dalam dosa kan Tuhan cover mereka pakai apa? Kulit binatang. Itu kan sebenarnya simbol korban yang sudah ada dari kitab Kejadian gitu. Lalu kalau kita membaca kisah Kain sama Habil mempersembahkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya kan tumbuh-tumbuhan. Habil domba. Habil mempersembahkan kambing domba, binatang, kalau Kain tumbuh-tumbuhan. Dari mana mereka Habil tahu? Pasti Adam kasih tahu. Kasih tahu apa? Bahwa kamu mesti mempersembahkan korban binatang, bukan tumbuhan. Enggak kan, itu karena Habil memang pekerjaannya peternak, Kain farmer. Oh iya, tapi Kain farmer. Ya tapi sebenarnya kalau untuk korban kepada Tuhan itu menghendaki binatang itu kan bisa juga lah Kain dapat, itu kan pekerjaan doang. Kain bisa dapat lah binatang kalau dia mau minta dari adiknya atau dia pun juga punya 1-2 pasti ada. Maksud saya patternnya itu udah kelihatan. Lalu nanti di zaman Nabi Nuh, begitu Nuh keluar dari Bahtera, Nuh kan mempersembahkan korban ya kan? Itu dari mana Nuh tahu? Kalau nggak dari bapak-bapak leluhurnya yang cerita pakai verbal mungkin. Dari sini. Jadi pola itu sudah ada sampai nanti Yesus mati di kayu salib. Jadi ini program Tuhan ya di dalam pemikirannya Tuhan. Ya, oke. Ada lagi? Pak Martin mau tanya? Bukannya Ya, apa Iran? Kain sama Habel itu bukannya Tuhan berkenan karena Habel itu mempersembahkan dengan hati ini sepenuh hati. Sementara kan kalau Kain kan tidak. Jadi ya itu bisa itu juga bagian dari seluruh
apa ya, ketidaktulusan Kain termasuk di dalam sikap hatinya, yes, tapi juga dalam hal korbannya itu sendiri gitu. Ya. Jadi memang ini ada dua dimensi gitu. Saya tadi cuma menggambarkan kenapa Tuhan kasih distinction between Habil dan Kain dalam hal yang satu produce dari hasil tumbuh-tumbuhan, yang satu dari binatang misalnya. Kalau enggak kan Tuhan nggak perlu sebut dong, gitu. Nah jadi itu salah satu dimensinya. Ya mungkin karena sikap hatinya Kain nggak benar, akhirnya dia asal-asalan. Udahlah, saya punyanya cuma tumbuh-tumbuhan, ya udah tumbuh-tumbuhan aja, misalnya gitu. Bisa jadi kan kayak gitu dong. Dia nggak mau pusing, repot-repot amat pakai bunuh-bunuh segala, sembeli-sembeli segala. Udah yang ada ini saya kasihlah Tuhan gitu. Misalnya kan bisa juga kayak gitu. Padahal Tuhan menghendakinya hati ya, tapi juga caranya juga ya. Nanti di perjanjian dalam masa Israel itu kan lebih jelas tuh. Semua korban-korban tuh ada tata caranya. Binatangnya tadi kan mesti sempurna, lalu mesti dibakar, mesti ini, mesti itu. Panjang sekali listnya. Itu semua mesti dilakukan, ya nggak bisa sembarangan gitu. Kita bersyukur aja di perjanjian baru nggak kayak begitu lagi, ya kan? Seperti itu. Ya. Tadi Pak Martin. Kalau Pak Martin mau tanya, tolong di-unmute dulu, Pak. Mesti di-unmute. Di-unmute dulu, Pak Martin. Ya. Mau tanya ini. Oh iya. Sebentar Pak Martin dulu ya, Budi ya, sebentar ya. Ya. Oke. Tadi kita bicara soal hidup di dalam Kristus itu enak. Kita mempunyai jaminan dan segala macam. Salah satu contoh aja, kita lihat waktu di kayu salib, yang sebelah bilang, apabila engkau sudah engkau adalah ini, selamatkan kami juga. Bahkan yang sebelah lagi bilang, apabila engkau di Taman Firdaus, ingatlah kehendakku. Pada saat itu juga Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, pada saat ini engkau bersama aku di dalam Taman Firdaus. Jadi enak dan simple. Ya, betul. Ya, tetapi orang seberang, wah enak jadi orang Kristen rupanya ya. Ada jaminan, bikin lagi aja. Ya kan, ntar diampunin. Ntar diampunin. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan diaplikasikan dengan dunia sekarang ini, modern dunia ini, yang manusia hidup tuh sudah terlampau, ya kan? Jadi enak. Apa kita punya jaminan yang sama pada saat itu? Apakah Tuhan pikir mau dimodernisasi lagi seperti sekarang? Ikuti zaman. Kira-kira bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau orang sudah mengerti bahwa dia itu diselamatkan karena kasih karunia yang tadi Pak Martin bilang itu enak, dia nggak punya pikiran seperti yang Pak Martin bilang. Kalau orang yang sungguh-sungguh lahir baru, itu dia nggak pernah berpikir, oh enak ya, kalau gitu kita bikin aja. Nah, kalau ada orang kayak gitu, saya cuma bilang, oh you not born again. Jadi mari kita duduk sama-sama, kita belajar lagi. Tadi kan saya sudah sampaikan, penebusan itu membawa konsekuensi kan. Salah satunya adalah apa? Hidup dalam kekudusan hidup. Itu 1 Petrus 1 ayat 18-19, Titus 2 ayat 14, lalu 1 Korintus 6 ayat 20, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya Pak Martin, orang itu pasti belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau dia sudah sungguh-sungguh tapi dia nggak ngerti. Nah, kalau ada orang kayak gitu, Pak Martin... Jangan salah, orang ke gereja pun berbuat sama yang hal. Nah, saya lihat, ya kan? Satu contoh, ya. Kalau kolektor dibagiin, sambil aja di kantong saya, orang nggak lihat. Ya kan? Satu contoh, nggak ada yang lihat ini, toh besok entar begitu keluar gereja, minta ampun lagi. Nah, jadi saya pikir Tuhan Yesus itu ada limitasinya. Oh, begini aja, kalau dia mau terus-terus gitu, pada saat dia akan satu kasih ya tadi saya bilang limitasinya, tetapi limitasi itu kan susah. Kalau dicari di dalam Alkitab tuh susah dapatnya. Gini Pak Martin, jadi kalau misalnya ada orang yang ke gereja, perilakunya tidak mencerminkan dia orang Kristen, ia bisa jadi orang itu belum sungguh-sungguh percaya Yesus, itu yang pertama.
Jadi kita nggak boleh judge orang dari ritualisme atau kegiatan dia. Pendeta aja banyak yang berzina, kan begitu. Jatuh dalam dosa ini. Bisa jadi dia jatuh, bisa. Tapi bisa jadi dia hidup di dalamnya gitu. Nah ini complicated. Kita mesti lihat case by case. Nah, tapi tadi kalau Pak Martin bilang ada limitnya, yes. Kalau memang itu anak Tuhan, nanti Tuhan akan disiplin. Itu ada di dalam Ibrani 12. Setiap anak-anak yang kukasihi aku hajar, kata Tuhan. Saya nggak tahu disiplinnya Tuhan bisa macam-macam. Ya saya nggak ngerti apa yang cara Tuhan. Saya nggak mau menghakimi. Mungkin bisa aja Tuhan izinkan dapat penyakit. Ya kita nggak tahu. Dan kadang-kadang dosa itu membawa konsekuensi. Ya misalnya orang yang seks bebas gitu ya. Konsekuensinya dia kena AIDS dan lain sebagainya misalnya. Gitu. Nah, jadi memang ada limit begitu. Tapi kita nggak boleh kompromi dengan era dunia ini, Pak Martin. Nah, Kristen progresif yang diperdebatkan saat ini itu menggambarkan mereka coba relevan dengan dunia ini katanya. Oh, kita mesti biar menarik anak muda mesti begini begitu. No, nggak bisa. Kebenaran firman Tuhan itu unbending. Kita mau nanti hidup di tahun 2035 yang eranya berubah, tetap aja kebenaran firman itu mutlak dan nggak bisa dibengkok-bengkokkan. Yang namanya relevan itu relevan dalam hal apanya dulu. Gitu. Kalau misalnya, oh sekarang ada LGBT ya nggak apa-apa lah, atau culture-nya begitu. Kita nggak apa-apa anak kita bertumbuh jadi apa ke femininan misalnya kalau dia cowok dan sebaliknya misalnya jadi tomboy dan sebagainya. Kita mesti pilah-pilah juga gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh relevan dan akhirnya kompromi dengan kebenaran. Gitu. Ya. Thank you. Sebetulnya sih saya bilang juga kalau seandainya gitu ya kita tergantung masing-masing orang ya. Kita sudah mengenal Kristus dengan berbagai macam kasihnya. Wah dialah raja. Ya. Kita katakan bahwa janganlah berbuat lagi. Kita kan sadar, kita tahu kenapa kita nggak lakukan yang terbaik buat dia. That's simple aja. Benar. Mungkin. Bagus. Ya, kalau Pak Martin bisa berpikir itu bagus. Makanya kalau kita ada teman atau siapapun yang sama seperti itu, kita lakukan seperti nasihat Paulus tadi, 1 Korintus 6:20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang sudah dibeli? Amin. That's the one ya. Ya, udah. Jangan lakukan lagi, please. Oh, tapi ini enak. Nah, itu jadi bukti tuh. Oh, berarti kamu nih belum ada Roh Kudus di hati. Karena kalau ada Roh Kudus di hati kan dia reduce dong pelan-pelan dong perbuatan jahatnya sampai dia benar-benar mau melakukan kebenaran dengan sempurna. Gitu. Ya. Kalau ini ada satu lagi sedikit lagi tadi mengenai hukum Taurat 10 yang tadi dikatakan Pak Dede ya. Itu sangat berat. Gugur satu, gugur semua. Ya. Kita tahu persis orang Israel itu pegang teguh 10 perintah Tuhan itu, perintah Allah ya, itu pegang teguh. Kita sekarang aplikasikan ke perang nih dengan Gaza. Dia bombardir ke sana, kan yang dia tuju adalah Hamas. Tapi yang mati itu kan anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu. Berarti gugur dong orang-orang Israel ini. Apa ada exceptional bahwa itu perang? Enggak, Pak Martin mesti mengerti bahwa orang Israel itu banyak yang enggak sungguh-sungguh Israel karena firman Tuhan. Orang sungguh-sungguh Israel itu artinya dia benar-benar percaya Yahweh itu Tuhan yang menjadi manusia di dalam Yesus. Nah, dalam hal perang ini kan memang complicated lah. Kita nggak ada waktu untuk menjelaskan perang ini. Yang pasti mereka itu kan defense dirinya sendiri. Nah, si Benyamin Netanyahu-nya juga kan nggak percaya Tuhan Yesus. Jadi mereka hanya based on mempertahankan diri gitu. Kalau memang ada yang terbunuh dan orang-orang Kristen juga terbunuh di Palestina, yaitu bagian dari konsekuensi perang gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pembenaran mereka. Kalau mereka menolak Yesus, mau perang mau enggak, mereka akan binasa. Dan mereka itu orang-orang yang bos bisa melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang enggak ada. Tadi kitab Galatia jelas, Galatia 3, Galatia 4, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman semata-mata. Nah, jadi masalah peperangan itu totally different dengan masalah iman. Jadi orang Israel sendiri pun Pak Martin harus meninggalkan hukum Taurat, percaya kepada Tuhan Yesus.
Oke deh, terima kasih Pak Dede. Iya, kayaknya sorry internet saya tadi agak nggak stabil. Iya, kan di kitab Galatia juga dinyatakan jelas tuh bahwa Ya. kita memang dibenarkan karena iman semata-mata, bukan karena melakukan hukum Taurat, termasuk orang Israel. Ya. Budi, ada Bud? Wah, internetnya kita nih kayaknya. Iya, ini semua. Mesti dibuka dulu kan. Coba kita uplift terus masuk lagi. Internet saya down ya, bisa dengar? Ya. Iya, Bud, silakan Bud. Aduh, bentar ya, internetnya ini nggak Nah, benar. itu di HP Apet masih bersuara. Di sini kita udah. Oh, Ya, Budi bisa dengar, Bud? oh ya ya. Oke. Ya, Tanya. tanyanya Bud, apa Bud? Aku mau. Oh, this question. Iya, questionnya apa? Tahu questionnya? Oh, enggak apa-apa, Pak Dede. Nggak ada pertanyaan? Enggak. Oke, iya, sip. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Semua jelas ya? Oke. Kok mau tanya, sorry kok. Ya, Edwin. Sorry. Udah kelihatan. Ya. Ini sih tadi mungkin nggak gitu nyambung sama penebusan, tapi tadi karena di-mention ada ayat yang ini kok di Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah ini sih pertanyaannya agak sekitar di Roh Kudus kok, dengan bahasa roh, saya mau tanya kok. Itu kalau kita, kalau saya nggak pernah berbahasa roh, saya nggak pernah gitu ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita itu harus mendemand kehendak Tuhan untuk kita bisa berbahasa roh. Itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah dengan kita berbahasa roh, doa kita jadi beda misalkan gitu? Karena ada anggapan mungkin orang-orang yang menganggap dengan berbahasa roh kita tuh mungkin kayak puasa. Gimana? Itu dulu. Oke, ini sebenarnya penjelasannya agak panjang, tapi singkatnya begini. Bahasa roh itu kalau di dalam Perjanjian Baru itu adalah karunia. Enggak semua orang memiliki. Itu yang pertama ya. Kalau saudara mau minta, boleh. Lalu yang kedua, bahasa roh itu adalah bahasa sebenarnya. Bukan seperti yang kita tahu selama ini. Gitu. Kalau saudara lihat di kitab Kisah Rasul 1 ayat 2, itu dinyatakan orang yang tidak bisa berbahasa Arab misalnya jadi bisa bahasa Arab gitu. Atau orang-orang Arab pada saat itu datang tapi mereka berbahasa Aramaik pada saat itu menyatakan Injil. Gitu. Akhirnya mereka tahu ini kan bukan orang Arab, ini kan bukan orang dari kita, ini mereka kan orang Arab bukan dari kita, kok mereka bisa berbicara pakai bahasa kita. Sebenarnya itu bahasa roh yang alkitabiah. Ya. Lalu yang kedua, bahasa roh itu tidak menentukan kuasa doa kita. Jadi kuasa doa kita itu tidak ditambah dengan kita berbahasa roh. Itu. Lalu yang berikutnya lagi, bahasa roh Putus-putus, itu Pak. putus-putus ya. Internetnya kita. Yang lain bisa dengar nggak? Tadi sampai mana ya saya jawabnya? Putus-putus. Putus. Bahasa roh. Putus-putus. Putus-putus ya. Ya ini internet saya nggak stabil, nggak tahu kenapa. Udah malam gini karena suka begitu dia. Sekarang bisa dengar baik? It's okay. Ya udahlah. Masih putus-putus ya? Oke. Sebentar, saya matikan dulu video saya. Apakah bisa dengar suara saya? Bisa. Sekarang bisa. Oke. Baik-baik. Ya saya matikan dulu video saya ya, biar untuk mengurangi beban. Jadi tadi bahasa roh saya sampai mana ya yang terputusnya ya? Galatia. Galatia. Jauh banget ya Galatia. Oke. Tadi disampaikan dengan berbahasa Aramaik apa segala gitu itu. Oh iya. Udah bilang oke. itu yang alkitabiah.
Yang Alkitabiah itu bahasa kan, bukannya seperti yang kita tahu saat ini. Ada tuh, saya minta maaf ya, bukannya saya meremehkan, tapi ada bahasa roh yang bentuknya kayak senapan gitu. Itu sebenarnya bukan bahasa roh itu menurut saya ya. Yang di Alkitab itu bahasa roh itu bahasa gitu. Ya. Kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa yang seperti itu, saudara silakan aja mau mengucapkan kalau itu membangun kerohanian saudara, silakan. Tapi Paulus memberikan batasan, kalau di gereja tidak boleh lebih dari 3 orang. Dan harus ada yang menafsirkan, itu 1 Korintus 14. Jadi kalau misalnya di gereja itu ada 5 orang berbahasa roh, nggak ada yang menafsirkan, orang itu jadi meaningless, maksudnya apa? Karena di pertemuan jemaat kata Paulus, semua orang harus saling edify, membangun satu dengan yang lain. Kalau Grace, Pak Ade, dan lain-lain bahasa roh yang orang nggak ngerti bagaimana dia bisa dibangunkan, itu Paulus ngomong itu 1 Korintus 14. Dan jemaat Korintus seperti itu pada saat itu, mereka chaos di gereja itu. Makanya Paulus kasih panduan-panduan seperti itu gitu. Ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini agak sedikit bertentangan dengan GBI gitu. Tapi saya mau sampaikan karena ini kan bukan doktrin yang mendasar. Tapi yang saya pegang saat itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum punya bahasa roh, jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Yang sudah punya, kalau saudara pikir mau mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan, silakan. Tapi it's not necessary. Kalau saudara mau minta juga boleh, tapi minta bahasa roh yang benar-benar proper. Nanti saudara misalnya pergi ke Spanyol gitu lagi holiday misalnya gitu, saudara kebaktian di sana ikut, tahu-tahu saudara ketemu orang saudara itu bahasa Spanish, isinya memberitakan Injil. Nah, itu contoh doang misalnya. Itu yang Alkitabiahnya seperti itu. Lalu bahasa roh tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Ya. Bahasa roh juga tidak menentukan kedekatan dengan seseorang atau menambah kuasa dari doa, tidak. Memang ada ayat yang mengatakan Roh berbicara, berdoa dengan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Itu mesti ditafsirkan dengan baik-baik itu. Ya, menurut saya ayat itu tidak berbicara mengenai bahasa roh menurut saya. Ya. Karena itu makanya saya bilang kita mesti belajar metode penafsiran juga gitu. Ya. Nah, di gereja kita yang punya aliran karismatik dan Pantekosta, ini memang banyak penyimpangan-penyimpangan. Ada juga bahasa roh yang diajarkan gitu. Ya. Jadi saya sih berpikirnya posisinya seperti itu, Edwin. Bagaimana? Ya, thank you kok. Ya. Jadi karena keterbatasan waktu, Koko nggak bisa kasih ayat-ayatnya. Itu tadi yang Koko sebut semua itu ada semua ayat-ayatnya. Terutama baca 1 Korintus 13, 1 Korintus 14 ya. Paulus kan juga bilang, untuk apa kamu bisa berbahasa malaikat? Itu cuma itu kan di exaggeration ya. Tapi kamu tidak punya kasih ya sama juga bohong. Artinya orang berbahasa roh yang kayak gimana pun kalau dia nggak punya kasih ya nggak ada gunanya. Nah, Paulus bilang ada satu karunia yang semua orang mesti punya dan bisa minta dan bagus, yaitu apa? Karunia profesi. Profesi itu bukan artinya ngomong untuk apa yang terjadi di masa depan, bukan itu saja. Profesi itu kayak seperti saya sekarang ini. Talk before people, itu profesi juga, berbicara di depan orang banyak, mengajar. Nah, yang Paulus kehendaki, semua orang aku kehendaki punya karunia ini, mengajar orang lain dalam levelnya masing-masing. Nah, saudara minta itu menurut saya lebih penting dari sekedar bahasa roh menurut saya. Karena bahasa roh itu pribadi, ya, kecuali yang berbahasa benar-benar itu, yang tadi saya katakan, sedangkan profesi mengajar ini impact-nya luas. Ini saya ngomong kepada berapa? Mungkin 15-19 orang, ya. Tapi saudara bisa bagikan kepada orang lain, gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi yang belum berbahasa roh yang nggak perlu berkecil hati juga, gitu. Yang mau berbahasa roh pun nggak apa-apa asalkan ngerti aturan-aturannya seperti yang tadi saya katakan. Gitu. Ya. Sorry ya Pak Didik, satu pertanyaan sorry. Saya cuma penasaran aja di terjemahan yang Alkitab yang keluaran paling baru itu sekarang dia menggunakan istilahnya apa ya? Bahasa lidah. Saya mesti cek ya. Oh. Ya, karena memang lidah itu kan dari kata glossolalia ya. Itu di dalam 1 Korintus 14 ya, coba saya lihat ya. Ini saya masih ganti dulu nih.
1 Korintus 14 ya misalnya. Ya, 1 Korintus 14 ayat 12. Ayat 12, Ayat 2, sorry. ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah ya? Oh, Benar. ya. Kalau di terjemahan yang lama bahasa roh ya. Ya benar, ini bahasa lidah benar. Jadi sebenarnya dibalikin ke originalnya emang seperti itu. Kalau kita balik ke Greek-nya itu, Jadi bahasa lidah itu sama dengan bahasa. roh. Sama dengan Ya. juga dengan bahasa-bahasa dunia. Ya, yang dimengerti orang, bukan seperti yang kita tahu selama ini, yang hanya beberapa suku kata saja diulang-ulang gitu. Itu pengertian setelah saya belajar ya. Dulu juga saya nggak ngerti, tapi saya coba belajar dan terbuka, akhirnya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Nah ini tongue, kalau dalam bahasa Inggrisnya tongue itu yaitu glossolalia glossa, ya bisa dimengerti. Ya. Oke. Jadi kalau yang seperti kata yang diulang-ulang-ulang itu bahasa apa kok? Nah ini memang jadi perdebatan di kalangan kekristenan. Kalau bagi orang-orang Pentakosta di kita itu banyak, terutama GBI bilang ya itu bahasa roh, bahasa malaikat yang tidak dimengerti. Ada ayat-ayatnya mereka juga pakai. Tapi saya melihatnya kayaknya mereka menafsirkannya sepertinya kurang tepat kalau menurut saya. Nah, ada dua kemungkinan, bisa juga itu benar-benar bahasa roh, bisa juga itu pemalsuan dari roh jahat, bisa juga. Ya. Bisa juga gitu. Karena agama-agama lain, terutama di Hindu, itu melakukan bahasa roh yang mirip dengan yang diucapkan selama ini di gereja. Kalau saudara ke YouTube, kalau nggak salah Gundalini, kalau nggak salah Kundalini itu mereka juga berbahasa roh. Dan mirip-mirip dengan yang suka kita dengar di gereja. Siapa tiru siapa kan gitu. Nah, masa itu kan kita tahu lah kalau Hindu itu kan benar-benar roh jahat kan. Mungkin bahasa dia kali, bahasa Gundali. Enggak, itu ya kalau dalam bahasa Inggris benar gibberish gitu, gibberish yang tidak jelas pelafalannya. Jadi makanya saya sekarang pun nggak terlalu fokus ke sana gitu. Ya. Setelah saya belajar. Tapi sekali lagi kalau saudara merasa itu membantu kehidupan rohani saudara, silakan. Dalam kehidupan personal nggak apa-apa, tapi jangan membanggakan diri hanya karena berbahasa roh. Karena kedewasaan rohani seseorang itu bukan bahasa roh, tapi buah roh. Itu jelas. Kalau saudara berbahasa roh, kayak saya punya teman, saya udah pernah ngomong di gereja. Waktu kita ikut seminar waktu itu ya, waduh di taksi dia berbahasa roh. Wah, yang tahu lah saya bahasa silam, dia bersama saya bilang, udah stop, malu, mau bayar juga pakai bahasa roh, masa kan ribet gitu. Sampai supir taksinya bilang, Pak, itu temennya kenapa? Tenang aja Pak. Kan Roh Kudus itu tertib. Masa itu dari Roh Kudus? I don't think itu dari Roh Kudus lah. Kan kita bisa mengendalikan diri dong untuk hal itu. Gitu. Nah kan jadi akhirnya banyak yang kebablasan. Belum lagi diajarkan. Saudara, kalau saudara mengandalkan kehidupan kekristenan dari pengalaman, saudara terlalu tergila-gila dengan mujizat. Tergila-gila dengan bahasa roh. Tergila-gila dengan kesembuhan-kesembuhan gitu ya. Hati-hati, itu gampang ditipu orang seperti itu. Saya nggak bilang itu Tuhan masih melakukan mujizat, yes. Tuhan menyembuhkan, yes. Tuhan menyembuhkan, yes. Tapi kalau saudara cuma fokus ke situ aja, saudara mudah ditipu. Nanti begitu lihat flyer kesembuhan ilahi, saudara datang tuh. Sampai ke sono, tahu-tahu tabrakan di tengah jalan kayak salah satu jemaat misalnya. Kita kan nggak tahu. Karena kenapa saya mau ke City, katanya mau ngadiri kesembuhan, malah saya sekarang cacat karena kena tabrakan. Jadi saudara nggak, iya accident, maksud saya nggak perlu saudara cari-cari seperti itu, hamba Tuhan. Dan maaf ya saudara, saya mesti sebut, Benny Hinn itu sekarang sudah diekspos di banyak tempat, dan dia itu udah dideclare di banyak orang, dia itu false teacher. Dan semua klaim-klaimnya nggak ada yang terbukti, kesembuhan yang dia lakukan itu tidak terbukti secara medis. Bahkan banyak yang meninggal dan dia sudah dituntut beberapa kali. Ya karena dia melarang, jangan makan ini, jangan minum obat ini, stop. Iman saja, akhirnya dia dituntut. Saya mesti ngomong kayak begini, ini kenyataan yang kita harus hadapi dalam lingkungan kekristenan kita. Dan kita mesti hati-hati. Kita mesti utamakan mind, makanya saya adakan Bible study. Sebenarnya saudara berpikir, bukan hanya sekedar pengalaman-pengalaman rohani gitu. Memang terkesannya membosankan. Karena feeling saudara nggak di apa?
nggak dikulik-kulik. Karena orang kalau yang di KKN itu kan mainin feeling. Lampu gelap, musiknya itu aja, chordnya naik, itu semua membangun feeling. It's okay, tapi kalau otak saudara juga nggak bergerak, itu salah juga. Jadi mesti otak lebih pertama. Pada saat otaknya berjalan, saudara akan lihat, ini kayaknya nggak bener nih kayak gini, ini salah nih gitu. Dulu saya kayak gitu. Karena saya kan ada di lingkungan itu. Tapi sekarang pelan-pelan kita berubah. Memperbaiki mana yang salah, mana yang enggak gitu. Oke? Ya. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Kok Dede mau nanya. Ya. Ini kalau pendeta-pendeta yang kayak gitu kok ya, mereka tuh kayak seperti menyesatkan. Kita nggak tahu apa motivasi mereka atau kalau mereka mau cari keuntungan. Apakah mereka sadar gitu, mereka sedang menyesatkan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah mereka masuk surga bakalan kok? Yang pertama sih bisa gampang, yang kedua ini yang susah. Yang pertama, ada yang sadar, ada yang enggak. Sengaja. Kalau yang sebet-benihin tuh sadar, dan banyak orang-orang yang lain tuh seperti Kevlo Dollar, lalu Jesse Duplantis, pokoknya itulah yang wah-wah di gereja itu, dia sadar. Karena dia bilang doktrinnya, dia sure kok, itu udah banyak di YouTube, saudara lihat deh. Saya sering nonton itu, dan saya agree aja untuk itu. Dia ada yang sadar, dan kalau dia sadar, dia tetap lakukan juga, wah itu berlipat kali ganda. Nah, dosanya. Kalau memang itu benar dia lakukan dengan kesadaran penuh, dia tidak mau bertobat, itu berarti menunjukkan dia nabi palsu. Namanya aja palsu, berarti nggak sungguh-sungguh terima Yesus, tapi berkedok pendeta. Yang seperti itu berarti kesimpulannya, kalau dia meninggal, ya dia masuk neraka. Karena dari perbuatannya, makanya kan Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah kamu tahu. Kan Tuhan Yesus bilang dalam Matius 7, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaanku. Terus kan dia jawab kan, bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan ini demi namamu? Bukankah itu yang kita lihat selama ini di TV-TV? Gitu. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Nyahlah kamu, pembuat kejahatan. Motivasinya mereka apa? Banyak kan duit, popularitas. Coba contohnya misalnya Kenneth Copeland, itu dia punya pesawat jet 2 atau 3 itu. Dikasih kali. Nah, mereka kumpulkan itu jadi mereka bilang kalau kamu susah, nabur, pokoknya nabur nanti Tuhan akan balas. Dia bilang saya nggak bisa lagi naik pesawat komersial with a bunch of the devils. Oh ya? Dia ngomong gitu, ada videonya semua, dia ngomong langsung diwawancara, saudara. Saya juga dengan gini nih, saya juga research, saya juga tidak asal ngomong gitu, saya bisa buktikan. Jadi makanya saudara dengan belajar ini, saudara nanti bisa memilah-milah dan mulai bisa mengambil take a stand gitu loh, di mana kita berdiri gitu. Sekali lagi juga jangan punya roh menghakimi, belum tentu juga. Bisa jadi dia juga punya karunia, itu kita nggak tahu. Tapi kalau yang sudah terekspos dan dibuktikan ya ini terbukti gitu. Ya, dan tahu nggak kalau misalnya saya ini ada nih orang British ya, saya lupa namanya siapa. Dia ini bukan orang Kristen, dia sudah melakukan penelitian bahwa crowd itu bisa dibuat dan dikemas. Lalu dia berlaku seolah-olah jadi kayak Benny Hinn gitu. Namanya ini, dia bikin poster, kebaktian ini, kesembuhan rohani. Bener loh saudara. Tahu nggak, orang datang puluhan ribu. Lalu akhirnya dia bilang, saudara tahu, saya ini bukan pendeta. Oh, cuma bikin-bikin doang. Dia sedang mengadakan research gitu. Untuk get the crowd, itu ada itu channelnya. Saya lupa itu namanya siapa. Dia bukan orang dunia, bukan orang Kristen. Dia cuma melihat praktek-praktek kekristenan yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Gitu. Lalu akhirnya orang banyak yang tertipu, ya ujung-ujungnya kasih duit. Lalu dia bilang, saudara tahu nggak, saya ini sebenarnya bukan pendeta, dia ngomong. Jadi dia cuma kasih bukti bahwa betapa mudahnya orang untuk dipengaruhi, apalagi public speaker, seperti orang-orang seperti hamba Tuhan yang dihormati. Dan ini terjadi bukan hanya di kekristenan. Orang Islam pun banyak yang mengaku ustadz untuk gain money. Padahal dia nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Cuman
Kan orang Indonesia misalnya itu hormat terhadap guru agama, pemimpin agama. Gitu. Nah makanya mesti hati-hati. Gitu. Nah saya juga berdiri di situ, saya nggak mau lagi sekarang pakai konsep pelayanan seperti itu. Kira-kira menjawab nggak itu Anthony? Ya kok menjawab marketing doang ya berarti. Ya bisa jadi benar marketing. Ya. Makanya kan ya maaf ini kan saya udah nyebutin soal Mawar Sharon ya. Kemarin di gereja itu mungkin Hani nggak tahu, nanti kalau ada waktu kita cerita nih, aku cerita. Nah itu kan kalau Mawar Sharon kan gitu, miracle healing. Passover itu miracle healing. Lalu kemarin salah satu jemaat kita iklannya di Facebook, mujizat masih ada. Yes, amin. Saya percaya, datang ke komsel kami. Jadi nanti akan ada mujizat di komsel misalnya. Nah yang kayak begitu kan crowd itu cepet. Tapi kalau Babes tadi kayak gini nih, belum tentu orang mau. Karena kenapa dipikirnya bosan? Makanya saya berharap saudara yang ada ini bertahan ya. Kalau awal-awal pertama-tama kan masih semangat. Nanti pelan-pelan lama-lama pasti ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Nah saudara mesti overcome sendiri. Tambah semangat. Ajak yang lain lagi. Biar kita Kalau saya sih benefitnya banyak. Ya, itu yang Kalau saya. Amin. Of course, yes. Ya, thank you. Thank you Hani buat tepukan tangannya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Baik, jadi minggu depan itu terakhir sebelum saya holiday, kelahiran baru. Jadi saudara setelah itu 3 minggu break, lalu kita mulai lagi tanggal 24 ya, 24 Mei kalau nggak salah. 24 Mei ya. Saya balik tanggal 17. Tanggal 17, jadi kita masih bisa kumpul tanggal 6. Tanggal 24, 26 masih ada. Ya, 26. Oke. Saya tanggal 26 nggak bisa ikut. Oh, Pak Martin kemana? Saya ke Jakarta, tapi via Singapura. Jadi sampai di Jakarta tuh udah jam 9 malam lewat. Oh iya. Iya, nggak apa-apa Pak Martin. Tapi saya kembali lagi nanti pada saat 3 minggu setelah itu, tanggal 24 Mei ya. Enggak, saya 24 kita akan ada lagi. Oke, anyway, diumumkan aja di itu. Ya, pasti. Thank you. Jadi remind saya dan yang lain juga tahu. Oke. Bentar ya, 5 menit aja kita review ya. Saudara ingat nangkep nggak gitu ya? Mulai dari Tante Elsa ya. Benar atau salah saja. Ya. Jawabannya ya. Kalau salah nggak apa-apa, please jangan merasa guilty atau gimana. Saya bad amat, jangan begitulah. Ini cuma kita belajar. Karena Om Anton waktu Minggu masih ya, itu maksud saya, iya Om, saya ngerti maksud Om. Ya nggak apa-apa. Oke Tante ya. Manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, benar atau salah? Salah. Harusnya diselamatkan karena apa Tante? Tuhan. Karena Tuhan Oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Ya karena iman ya. Om, tangan bantuin Om. Yang dikasih contekan, Om. Om Anton. Gampangan nyontek. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama konsep penebusan tidak ditemukan atau tidak ada. Benar atau salah Om? Sudah ada. Iya, jawabannya benar atau salah? Dalam perjanjian lama, konsep penebusan tidak ditemukan atau tidak ada. Benar atau salah? Salah. Good. Belum lupa ditemukin tangan. Grace, korban Paskah dalam perjanjian lama adalah salah satu konsep penebusan. Benar atau salah? Benar. Jessica nggak bisa ya, Ci ya? Oke, next. Pak Ade mah pasti bisa nih kali ya. PhD. Oke. Agama-agama lain memiliki konsep penebusan yang sama dengan kekristenan. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Yang kelima, Anthony. Arti sederhana dari kata Yunani agorazo Susah nih, Anthony. adalah untuk membeli di suatu pasar atau marketplace. Benar atau salah? Benar. Nah, Apa nama Agora? Agorazo. 6. Karena si Apet bisa dengar Pet? Pet. Bisa kok. Oke, sip. Gampang nih Pet.
Tadi mana ya? Apa dia? 6. Oke, 6. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita harus taat kepada Sang Pembeli kita. Benar atau salah? Betul. Betul. 7. Ex agorazo. Bukan apa yang jawab itu kok. Om Anton. Om Anton yang jawab. Om Anton yang jawab ya? Ya Om Anton kasih nyontekan terus sih. Oh, itu Om Anton yang jawab? Soalnya kok sama. Oke, saya mute dulu deh Om Anton deh nih. Kenapa dibilang pembeli ya kok? Hah? Kenapa dibilangnya pembeli Kok gitu? besok kerja dong, please. Iya, sorry. Udah Inke dulu. Inke, abis ini Inke ya. Inke bisa live abis ini, bentar. Ya, pembeli karena tadi dari kata itu, Pet. Perumpamaan aja, kata perumpamaan aja. Ya udah, oke. Oke, Inke. Ex agorazo adalah membeli dengan membayar suatu harga. Benar atau salah? Salah. Ya, salah yuk. Benar. Ex agorazo. Sekali lagi, Inke, Oh, sekali aku lagi yang ingatnya lain. itu litro ya. Bukan Iya, ya? iya. Oke. Yang satu lagi, Inke, 8, gampang nih. Karena kita sudah ditebus, maka kita masih ada dalam kutuk dosa. Benar atau salah? Salah lah. Oke. Yeay. Nah, kamu bisa pergi dengan tenang. Good night Inke. Good night, Inke. Aku duluan ya, bye-bye. Oke, thank you. Ya. Bye. Siapa yang belum? Pak Martin ya, cepet aja. 9. Warisan yang akan kita terima sebagai anak adalah memiliki kekayaan yang melimpah di dunia ini. Benar atau salah? Salah. Salah. Yeay. 10. Hani bisa dengar Hani ya? Ya. Karena kita sudah ditebus, maka status kita berubah dari budak menjadi anak. Benar atau salah? Betul. Nah, ini yang agak susah Biar nih. nggak ngambek. Iranda agak susah nih, Iran. Kata litro Tadi belum jawab. menggambarkan penebusan dengan membayar uang tebusan. Benar atau Ya, salah? betul. Novi dulu, Novi. Setelah ditebus, orang percaya boleh hidup semaunya dan hidup di dalam dosa. Benar atau salah? Salah. Salah. Gampang. 13, Edwin. Uang tebusan yang dibayar oleh Tuhan Yesus dalam penebusan adalah melalui darahnya. Benar atau salah? Benar. 14, Budi Peyem. Budi dengar, Bud? Di-unmute dulu, Bud. Atau Elisa? Ya, Ya, oke, sekarang nomor berapa ya? 13. Oke, Budi, kekudusan hidup adalah hasil yang harus terlihat dalam hidup orang-orang yang sudah ditebus. Benar atau salah, Bud? benar. Benar. Elisa udah nggak ada ya, Elisa ya? Bisa? Bisa, Elisa dengar kok Elisa? Dengar ya? Lagi udah tidur. Oh ya udah, oke, sip. Ya, itu sih pertanyaan-pertanyaan yang gampang saja biar saudara. Hari belum kok. Kenapa? Oh, Hari ada. Oh, saya pikir. Hari ada. Oh iya, Hari. Oke, Hari mana Hari? Sini satu lagi ya. Hari Mi. Yesus adalah penebus satu-satunya yang sempurna bagi orang berdosa. Benar atau salah? Benar. Gampang ini mah buat Gampang itu mah gampang. Tapi kan nomor 15 yang 15. Oh, Ayo, jangan Coba Hari 15. satu lagi. Apolitrosis adalah penebusan dengan membayarnya separuh saja. Kalah kali. Kali. Jawabannya salah. Iya kan Oh, iya. full dong, nggak Full, separuh. Itu Hari di Kop Saber udah bayar full belum? Masih ngutang. Oke, terima kasih ya semua untuk partisipasinya. Oke. Saya berharap minggu depan kalau bisa on time ya puji Tuhan, kalau keluar dikit ya nggak apa-apa ya. Kalau kita bisa mulai jam 9. Kelahiran baru, ini penting, kita juga mengerti. Yuk kita berdoa. Pak. Ya. Hari Senin saya mau dites kidney karena 2 minggu lalu kidney saya kurang gitu bagus. Saya doain baik-baik. Jadi hari Senin ini tanggal 22 saya dites diambil lagi tes blood lagi. Ya mudah-mudahan
Baik. Tuhan Yesus mau jamah saya untuk bisa Pasti, Pak. dibersihkan. Amin. Terima Amin. kasih, Amin. terima kasih. Mari saya bawa dalam doa juga ya. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih untuk waktu yang kau berikan pada malam hari Terima ini. kasih, Terima Yesus kasih untuk Kristus. kesegaran yang Tuhan berikan dalam pelajaran ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus memberikan kami semua semangat untuk tetap belajar. Kami tahu ada besok yang bekerja juga. Hari ini kami sudah lelah, tapi kami bersyukur kami sudah spend waktu dengan demikian baik dengan belajar seperti ini. Kami percaya Tuhan akan perhitungkan semuanya sehingga skill kami dalam pengetahuan Alkitab makin ditumbuhkan, makin hari makin indah seperti yang Kau. Tuhan, secara khusus saya berdoa untuk Pak Martin yang akan menjalani tes untuk ginjalnya pada hari Senin yang Terima akan datang. kasih Tuhan Tuhan Yesus. tolong Terima agar kasih. tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Terima kasih Tuhan Semua akan Yesus. berjalan dengan baik-baik saja. Amin. Ajar Pak Amin. Martin untuk tidak khawatir dan takut akan apapun juga. Amin. Percaya Amin. Tuhan pasti pelihara dan Amin. Haleluya. terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga, yang masih berbelajar, apapun juga yang kami kerjakan, Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, biar kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan Terima kasih Yesus nama Kristus. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Terima Yesus kasih. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Good night malam. semuanya Thank ya. you. Good night. Have a blessed rest. See you tomorrow by the end of the Bye-bye.